Salam pinggir lapangan. Kali ini kita bertemu dengan legenda Persebaya dan timnas Uston Nawawi. Nah, Ton, waktu juara Persebaya usiamu berapa, Ton? 19, Ton? Ya, kurang lebih 19. Tapi sudah inti dari awal, Ton, ya? Apa, Mas? Inti ya? Enggak. Pertama kita jadi pemain pengganti. Pemain cadangan. Ganti siapa posisi waktu itu? Ya, posisi Jatmiko? gelandang. Jatmiko? Enggak juga, Jatmiko juga pemain pengganti. Kan waktu itu ada almarhum Eri, terus Carlos Cak Sembelo. Yusuf, Carlos Sembelo itu yang patennya. Biasanya ganti siapa, Ton? Ya kadang Cak Yusuf, kadang almarhum Eri. Masuk Persebaya itu tahun pertama, Ton, ya? Ya, yang pertama. Pulang dari Bareti. Pulang dari Bareti. Pulang dari Bareti, masuk Bareti sendiri tahun Tahun 95. Waktu setelah Popnas kan olahraga pelajar itu. Dan terus ada seleksi di Jakarta, kan? Di Jakarta. Dan dari Surabaya itu ada 3. Saya, Karis Yulianto, sama Agung Prasetyo kiper yang nggak lolos Agung. Agung penjual rawon ya, Ton. Iya. Ya. Kemudian di Italia nyusul, kan, ya, Bareti, Ton? Ya, di Italia nyusul kita ada kemungkinan kalau tidak 4 atau 5. Ada Imron, terus tambahan almarhum Ngadiono. 5 orang berarti nyusulnya, Ton? Ya, 5 orang. Banyak sisi berbeda dengan latihan di Indonesia, apa? Ya, hampir sama, cuman ya memang di sana kompetisi lebih terprogram gitu loh. Ikut kompetisi Bareti di Italia, Ton, ya? Jadi kompetisi itu ada Bareti, ada Primavera kan yang itu. Kita mainnya itu tiap hari Sabtu. Jadi kalau hari Minggu kita nonton Serie A itu. Yang ditonton Sampdoria, Ton? Iya, dan mainnya nggak di stadion utama. Kalau di sini kan mungkin kelompok umur bisa di stadion utama, kan itu kan kosnya terlalu besar. Dari Bareti 8 bulan balik langsung ke Persebaya atau? Enggak juga, saya sempat seleksi PON cuma nggak masuk. Karena usianya PON masih 96. kemudahan, Ton, ya? Kemudahan juga, ya? Ya, karena waktu itu slotnya yang diambil 1. Yang seleksi saya sama Nur Huda, yang masuk Nur Huda. Saingan sama tetangga, Ton, ya? Iya, tapi ya hikmahnya saya masuk Persebaya. Waktu itu dipanggil Persebaya seleksi dulu juga, ya? Ya, seleksi prosesnya nggak mudah. Ya sama seleksi kayak seleksi pemainnya tambah banyak dulu. Sampai 3 bulan lebih, Ton? Hampir 3 bulan baru disodorin kontrak. Masih inget saingan siapa waktu itu? Hah? Waduh, saya udah lupa ya. Banyak, ya? Ya banyak lah. Uji cobanya di mana, Ton? Waktu mau masuk itu? Di tesnya di mana? Turnamen atau uji coba? Enggak, seleksi dulu di lapangan Persebaya itu, habis itu diciutkan terus ikut turnamen ke Pati kalau nggak salah. Ada turnamen di Pati itu. Kan hampir waktu itu ganti semua pemainnya. Yang dari divisi utama itu banyak yang tahu. Waktu sodorin kontrak belum terlalu besar, Ton, ya, untuk seusia Uston. Enggak, yang penting kita kan targetnya masuk dulu aja di Persebaya. Masuknya atas nama klub Untak, Iya. Mitra Untak Surabaya. main jadi pengganti dari pertandingan pertama atau beberapa pertandingan? Udah hampir kurang lebih setengah musim paling. Mau setengah musim itu baru mulai. Ya pertama main 15 menit, 20 menit, lama-lama setengah main, akhirnya full gitu. Oh. Tapi ketika saya nggak main atau nggak masuk line up ya kita nambah sendiri. Kebetulan kan lapangannya dekat sama mes, tinggal turun, enak. Ketika di musim 96-97 kunci juaranya apa, Pak Uston, melihat? Kunci juara ya pertama memang dari awal manajemen menargetkan tim itu untuk juara. Jadi pelatihnya juga berkelas dan pemain-pemainnya juga
kelas Wahid kan di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, manajemennya sangat mendukung. Terus yang ketiga, kekompakan antar pemain terjaga. Waktu masuk di line up enggak grogi juga Pak, dan saingannya Carlos, Yusuf yang sudah ya juga. Pertama masuk Persebaya itu udah grogi aja. Tapi lama-lama dengan perjalanan waktu kita belajar dari senior-senior, khususnya saya kan dekat dengan Cak Har itu, Hartono. Jadi banyak bimbingan dari rekan-rekan senior. Ketika final ikut main, Mas Dana? Main final main. Penuh, Dana? Main diganti tapi. Kurang berapa menit itu saja. Sudah unggul tapi Mas Dana? Iya, sudah. Pengalaman di partai final apa Pak? Dengan usia segitu ditonton penonton yang ratusan ribu Pak? Ya itu pengalaman yang nggak bisa kita lupakan, karena pengalaman pertama yang termasuk apalagi bermain di Senayan, dan habis itu saya juga dipanggil seleksi tim nasional. Waktu itu masih usia muda juga Pak? Iya. Itu langsung persiapan SEA Games habis final Pak? Iya, SEA Games 97. Itu kemungkinan saya angkatan pertama dari Barat yang dipanggil. Oh, belum Tommy juga ya, belum ya? Belum. Tommy itu SEA Games 99 baru. Ketika masuk timnas habis juara dengan usia muda nggak terbebani Mas? Nggak juga, cuman waktu itu yang seleksi pemain top semua, baik dari belakang, dari kiper sampai depan ya. Kurnia Sandi ya. Ada Coach Aji itu, Coach Aji Widodo, terus Dimas Sakti, Kurniawan, Fakri Usaini, Ansari Lubis sudah malang melintang lah di sepak bola Indonesia. Kita kan baru karena kemarin sore. Tapi dengan pemain yang sangat muda mendapat beban yang berat Pak Ustan ya, di final Pak Ustan ya. Penalti Pak Ustan waktu itu ketepes atau keluar apa Pak? Ketepes angin naik. Kenangan yang berkesan juga Pak Ustan ya. Iya. Padahal latihan masih terus Pak Ustan ya. Malah nggak pernah latihan kala. Loh, waktu di penalti itu nggak pernah dilatih sama Henggulem ya? Henggulem Pak Ustan? Ya, latihan, cuma kan saya nggak termasuk karena masih junior. Oh, tapi karena pada waktu itu banyak pemain-pemain senior yang tidak siap ya, terpaksa kita yang. Berarti kalau latihan Pak Ustan nggak ikut 5 penendang utama Pak Ustan? Nggak ikut lah. Biasanya ikut Aji, Fahri, ya, Ansari? Iya, Ansari, Bima. Tapi kok berani Pak? Itu penendang 5 penendang awal atau tambahan Pak Ustan ya waktu itu sampai ya? Saya itu penendang keempat kalau nggak salah. Wani gitu Pak Ustan ya? Iya. Urusan Gary. Setelah dari SEA Games sampai tahun berapa SEA Games? 99 masih ikut Pak Ustan? Masih. Ya? 2001 2003. Iya. Oh, di Persebaya Pak Ustan pindah ketika Persebaya turun degradasi Pak Ustan. Iya, turun ke divisi 1. Tapi ketika di Persebaya Pak Ustan juga nyaris pindah ke klub mana Pak Ustan ya? Sampai sempat didatangi supporter Pak Ustan ya? SM Makassar. Di tahun 2001 malah. Persiapan 2001 ya? Iya. Yang PSM akhirnya finalis apa ya? Bukan juara ya? Iya. Saya sudah latihan di PSM 3 bulan. Dan sudah tanda tangan dapat DP. Kenapa ngambil keputusan pindah Pak Ustan? Persebaya kurang serius atau apa waktu itu? Bukannya kurang serius, karena ada tawaran menarik gitu. Karena saya pikir kan kita bermain bola ya enggak lah. Apa tantangannya lebih besar Pak Ustan di Makassar? Waktu itu kan Makassar juga mau ke Liga Champion. Kan setelah juara tahun 2000 gitu, kalau nggak salah ya. Itu sama Mas Yusuf juga ya Pak Ustan? Enggak, Mas Yusuf sudah enggak. Mas Yusuf di Persebaya maksudnya. 3 bulan keluar paling. 3 bulan sempat latihan, sempat nerima uang, terus nggak bisa kembali Pak Ustan ya? Ya prosesnya lama Mas. Saya hampir 7 pertandingan pertama itu nggak main saya. Tapi sudah terdaftar Persebaya Pak Ustan? Ya belum. Oh masih sengketa PSM dan Persebaya? Sengketa PSM dan Persebaya. Dan untungnya waktu itu saya masih dibutuhkan timnas. Jadi masih diperjuangkan lagi. Ketika rebut-rebutan Pak Ustan di timnas Pak Ustan? Iya. Seperti itu. Bisa balik kenapa Pak Ustan? Pak Wali Kota turun sendiri atau nemui Pak Ustan? Ya manajemen itu serius dan banyak pecinta-pecinta Persebaya yang menginginkan saya balik ke Persebaya. Sampai rupanya digeruduk Pak Ustan? Oh iya, sempat.
Mungkin karena cita-citanya Pak Uston pengen balik ke Persebaya lagi Pak Uston ya. Iya. Waktu itu uang DP-nya balik Pak Uston? Uang DP-nya? Uang gaji, uang apa selama 3 bulan sudah terima Pak Uston ya? Sudah ya gitu. Nggak balikan Pak Uston ya? Enggak kan sudah kerja gitu. Oh, kemudian di Persebaya main pertama hampir putaran pertama selesai nggak Pak Uston ya? Iya, dan lucunya itu ada cerita menarik. Kan waktu itu Persebaya lawan PKT. Saya ini belum main. Dan Cak Narto nonton waktu itu. Saya akhirnya, wah ini Uston nggak main-main ini apa aja. Akhirnya saya sama Om Rudi suruh pemanasan main. Dan alhamdulillah saya mencetak satunya gol itu, kemenangan. Oh, waktu itu ditangani Rudi Gajas Pak Uston ya? Setelah itu sudah hubungan saya dengan manajemen sudah nggak ada masalah. Begitu saya performanya naik lagi. Masuk starter Pak Uston. Ya. Tapi ketika degradasi, Pak Uston kenapa mutusin pindah Pak Uston ya? Yang mana itu? Habis 2001, 2002 kan degradasi Pak Uston ya? Ya. Kemudian Pak Uston 2003 pindah ke PSPS Pak Uston ya? Karena ada tawaran menarik. Atau tidak mau bermain di kasta kedua Pak Uston? Bukannya nggak mau. Ya saya bilang tadi itu ada tantangan baru dan tawaran yang menarik. Profesional Pak Uston Iya. ya? Keputusan yang berat nggak Pak Uston waktu ninggalin Persebaya ketika itu? Ya. Kalau ini benar-benar pindah, nggak seperti di PSM Pak Uston ya? Ya, ini benar-benar pindah. Dan tapi akhirnya saya juga balik sama Coach Bejo itu kan. Iya, iya, iya. 2004. Malah saya sempat ke Arema itu, mau ke Arema. Berdua sama Coach Bejo berarti? Iya. Cuma datangnya nggak bareng. Oh. Kan Arema turun divisi 1. Apa yang membuat keputusan balik untuk yang kedua kali ini Pak Uston? Ya pengen membawa Persebaya berprestasi lagi ya. Karena tak lihat manajemen sungguh-sungguh dan para pemainnya juga sangat bagus banget. Berarti Pak Uston 2 kali membawa juara. Berkesan yang mana Pak? Kalau suruh membandingkan harus ada yang lebih. Berkesan yang pertama. Kenapa Pak Uston? Karena Persebaya sudah lama nggak ngangkat piala. Kurang lebih hampir 10 tahun. 10 tahun di situ. Jadi euforianya luar biasa. Kita waktu datang dari Jakarta itu di Bandara Juanda itu udah nggak bisa jalan mobil dari airport sampai balik kota. Ketika degradasi lagi di musim 2005, Pak Uston bertahan ya 2006-nya ya? Saya bertahan 2006 yang menaikkan itu sama Om Freddy kan. Iya. Kenapa? Keputusannya berbeda dengan yang waktu di PSPS Pak Uston, sama-sama Ya, waktu degradasi. itu kan saya sudah berkeluar. Salah satunya itu. Tapi setelah Di samping itu Persebaya juga nggak mau berlama-lama di Divisi 1. setelah itu pindah lagi 2008 Pak Uston ya? Ya. Persidafon 2 musim Pak Uston ya? Enggak, saya di Samarinda dapat Persisam dulu. Oh, habis juara itu Pak Uston? Habis 2006 ya? Waktu degradasi Persebaya 2007 degradasi. Saya pindah. Juara Pak Uston ya, Persisam ya? Juara ya, juara. Bertahan Juara. 2 musim juga Pak Uston? Enggak, 1 musim. Saya setelah itu 1 musim baru di Gresik itu 2 musim. Pensiun waktu di Persida tahun 2014 Ya Pak Uston ya, nggak salah ya? mau itu yang di lock di apa? Sama Sanksi. FIFA itu di bench. Udah nggak muda lagi Pak Uston ya? Sempat kan ikut Deltras, terus mau kompetisi dia ada dikat sama federasi FIFA itu. Ya, habis itu sudah selesai. Habis itu jadi pelatih pertama kali di Pelatih pertama kali saya di akademi Real Madrid waktu itu Pak Uston. Iya, Real Madrid. Terus di pegang tim itu ya Putra Jombang. Liga 3. Liga 3. Habis itu ke Laga FC ya Pak Uston. Habis itu ke Laga. Kalau tidak salah ke Laga dulu ya. Laga dulu, habis itu Putra Jombang, PSIR, terus Persebaya 19. juara Pak Uston ya. Ya. Menaikkan, Sudah 20. mempertahankan PSIR di Ya. Liga 2. Iya, Kemudian ke Persebaya U19 2 musim Pak Uston ya. 2 musim. Musim pertama Masuk di lawan tengah besar. jalan. Tengah jalan Pak Uston ya, ganti coach Bejo. Iya, kita ganti ikut Bejo di tengah jalan, terus prestasinya sampai 8 besar.
Baru di 2020 alhamdulillah kita jadi juara 1. Kemudian ditawari ikut dalam jajaran pelatih Persebaya Senior 2019. Berarti double gitu Pak Usman ya? Di U19 itu Persebaya 20 sudah selesai. Oh. Dan Liga 1 kan masih jalan terus. Kebetulan juga Coach Bejo kan ikut lisensi waktu itu. Jadi asisten pelatih kosong. Saya ngisi sementara. Membandingkan tim Persebaya, Pak Ustan jadi pemain dan jadi pelatih, apa Pak Ustan bedanya Pak Ustan? Ya sangat berbeda Mas. Kita jadi pemain habis latihan tidur mau kemana jalan itu. Nah, kalau pelatih itu kita harus kerjanya lebih keras gitu. Di musim liburan atau dihentikan kompetisi karena corona ini Pak Ustan, kegiatan apa ini Pak Ustan? Kegiatannya ya kita tetap bersentuhan dengan sepak bola. Pertama membantu melatih NSS sama SSB Kelut, dan kedua mengantar anak latihan. Seperti di siang ini, kita ngantar anak latihan di lapangan Sido Kepung, Buduran. Ini diharapkan menjadi pemain bola juga Pak Ustan? Cita-citanya dia menjadi pemain bola yang mudah-mudahan aja. Tapi dengan melihat seperti sekarang ini, skill atau bakatnya sudah kelihatan Pak Ustan? Yang penting di usia-usia 8-9 kan anak seneng dulu itu aja. Ya, memang bakatnya ada, tapi kita nggak mau menuntut terlalu jauh. Karena tapi tak banyak proses ya. Nah, banyak pemain bintang yang anaknya meneruskan selain Coach Bejo ya. Dan itu pun nggak banyak, bisa dihitung dengan jari. Harapannya bisa ini Pak Ustan ya. Mudah-mudahan. Amin. Amin. Boleh dijembol itu. Lihat itu. Inilah sekelumit perbincangan dengan Uston Nawawi, legenda Timnas dan Persebaya. Salam pinggir lapangan.